Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bertemu lagi ya terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah Persia atau Iran ya. Jadi Kekaisaran Persia ini dimulai sejak abad kelima ya sebelum Masehi ya. Pada abad ke-16 ya, dinasti Safawi ini didirikan sebuah identitas yang berbeda atau sebagai sebuah identitas yang berbeda di Iran atau Persia ketika itu. Dan ini dinyatakan kalau versi Islamnya sebagai Syiah ya. Dan ini merupakan sebagai agama Persia ya. Pada tahun 1722 Afghanistan menjajah Persia, dan ketika Afghanistan menjajah Persia ini menyebabkan dinasti Safawi ini berakhir ya. Jadi setelah itu terjadi kekacauan di Persia ya, sehingga muncullah dinasti Qajar ya, membentuk sebuah monarki dan Syah sebagai raja mutlak di Persia ya. Pada abad ke-19 ya, terjadi kelemahan kepemimpinan ketika itu ya, dan ini dimanfaatkan oleh Rusia ya dan Inggris ya untuk melakukan dominasi di daerah Persia ya, sehingga mereka masuk ke Persia itu Rusia melalui dari utara, sementara Inggris masuk dari India ya. Dan ketika itu Persia ini dijadikan sebagai semi kolonial oleh Inggris dan Rusia. Pada tahun 1901 kepemimpinan Persia ini diberi izin oleh Inggris ya untuk melakukan pengeboran minyak ya, dengan imbalan 16% ya dari keuntungan per tahun oleh perusahaan ya. Jadi dengan pola seperti itu, kepemimpinan ketika itu dia mengandalkan hutang luar negeri ya untuk membiayai negara dan pola hidup yang mewah ya. Sehingga dengan pola seperti itu tentu menguntungkan apa istilahnya ya, pedagang asing daripada lokal, karena dia tentu kalau utang luar negeri tentu dia ada hitung-hitungan ya dengan pihak luar. Tentu ini menjadi sebuah persoalan bagi masyarakat lokal ya, sehingga adanya semacam ketidaksenangan, dan ini dianggap pemimpin menjual Persia ini kepada Kristen ya dengan kepentingan politik yang ofensif ya, sehingga ini menimbulkan semacam keraguan, dan ini tentu mengancam akan keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat Persia, sehingga muncul berbagai pemberontakan ya dari kalangan masyarakat. Namun ini dapat dibatasi, gerakan-gerakan ini dapat dibatasi oleh konstitusi ya melalui parlemen. Namun koalisi tadi tentu pecah dia ya, sehingga menimbulkan berbagai isu ya, misalnya antara hubungan negara dan agama ya, karena ini juga di Turki sudah muncul bagaimana Mustafa Kemal meniadakan agama dalam menjalankan pemerintahan, karena memang Syah ketika itu ya dianggap beradik kakak ya pola pikirnya dengan Mustafa Kemal yang ada di Turki ya. Jadi gesekan-gesekan ini tentu menimbulkan atau semakin gencar, sehingga ya bentrokan bersenjata di jalan-jalan tidak bisa dielakkan lagi ya. Nah, dengan pola seperti ini tentu membuat pemerintahan menjadi lumpuh ya. Masyarakat menolak membayar pajak misalnya, karena memang
ketidaksenangan dengan pola pemerintahan yang diterapkan ketika itu, ya. Jadi pola yang seperti itu sehingga tahun 1908 ditemukan sumber minyak, ya, yang besar, dan ini tentu karena sudah tertata pola yang tidak baik antara masyarakat dengan pemerintahan sehingga menimbulkan persaingan-persaingan, ya, terutama juga ini dimanfaatkan oleh Inggris dan Rusia, ya, sehingga memunculkan semacam perjanjian, ya, Anglo-Rusia, ya. Jadi mereka membuat perjanjian antara Inggris dengan Rusia sehingga Persia itu dibagi dua, ya. Bagian utaranya dipegang oleh pengaruh Rusia, sementara bagian selatannya dipengaruhi oleh Inggris dengan melakukan pendudukan militer. Jadi ini karena di dalam pun juga lemah, sedang kacau, sehingga asing pun memanfaatkan situasi itu, ya. Jadi selama perang, ya, selama perang dunia pertama, ya, memang atas prakarsa Inggris dan Rusia, Persia ini netral dia, ya, tetapi dia tetap tidak aman dalam kekacauan, artinya kekacauan di dalam, sehingga pada tahun 1921, ya, seorang kolonel, ya, Reza Khan, yang dilatih bersama 3.000 orang brigadir, ya, oleh komandan Rusia, dia merebut kekuasaan, sehingga dia berhasil, ya, merebut kekuasaan karena berlatar belakang tentara, ya, sehingga dia bisa menekan pemberontakan yang terjadi pada masyarakat Iran ketika itu atau Persia ketika itu. Jadi 1925 dia dinobatkan sebagai Shah atau pemerintah atau pemimpin atau presiden ketika itu, ya. Namun, ya, seperti yang saya singgung tadi, Reza Khan ini polanya beradik kakak dengan Mustafa Kemal, ya. Namun memang ada perbedaan-perbedaannya, ya. Bahkan di Iran ini atau di Persia ini, majelis dan pers pun tidak bebas dibuat oleh Reza Khan, ya. Sehingga bagi pengacau, ya, artinya dia ini sangat otoriter juga, ya, bertangan besi, ya. Bagi yang pengacau, dia atau mereka banyak yang meninggal dalam penjara. Nah, ini pola yang diterapkan oleh Reza Khan, ya. Dan nasionalisme dan sekularisme berdiri keluar sebagai dua fitur penting dari untuk menjalankan politik di Persia, ya. Jadi pengadilan Islam diganti dengan pengadilan sipil, ya. Terus ya, pemerintahannya juga mengadopsi pola barat seperti yang diterapkan oleh Reza Khan, bukan yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Pasha yang ada di Turki, ya. Namun memang perempuan di sana tidak mendapat hak pilih, ya, sehingga juga, ya, sebetulnya juga mengadopsi sedikit terkait hukum Islam terkait dengan perempuan di mata dia, kan itu. Namun di sana yang perbedaan dengan Atatürk, poligami tetap dipertahankan seperti yang sudah diterapkan ketika masa sebelum atau masa sebelum Reza Khan ini, ya. Terus simbol nasional berdasarkan kuno pra-Islam itu, ya, misalnya nama negara secara resmi berubah, ya. Artinya ketika masa Reza Khan inilah Persia dirubah menjadi Iran, karena Persia itu dianggap ya sama dengan Imperium Utsmania dulu, ya. Dia rubah menjadi Iran. Kurikulum di sekolah pun dipupuk nasionalistik, ya, sentimen di kalangan pemuda, ya. Dilarang menggunakan bahasa minoritas, dilarang memakai kostum etnis, ya, mengurangi jumlah Arab dan Turki kata dalam bahasa Persia, ya.
Jadi tidak heran ya, seperti yang saya katakan tadi, ini sering dibanding-bandingkan dengan Kemal Mustafa Kemal atau Kemal Atatürk ya. Pada Perang Dunia Kedua ya, karena Iran ini sebagai sumber minyak ya, jadi ini tidak bisa ya apa istilahnya ya, Iran tetap diperhitungkan ya. Seperti tadi negara-negara Eropa seperti Inggris dan Rusia ini mereka sangat memiliki kepentingan terhadap Iran ya. Pada tahun 1951 sampai 1953 ini terjadi krisis minyak nasional bagi Iran ya, sehingga orang Inggris tidak senang tentang hal ini ya. Jadi bersama seluruh dunia untuk memboikot minyak Iran ya. Jadi dengan boikot tersebut ya, ekonomi menurun akibat akibat boikot minyak yang dilakukan oleh seluruh dunia. Tentu dengan menurunnya ekonomi ini akan membuat pertambahan pengangguran ya, dan membuat minyak naik ya. Jadi muncul sebuah tantangan baru bagi Reza Pahlavi dengan munculnya Front Nasional ya, koalisi yang mendukung adanya oposisi ya, oposisi. Jadi tentu Reza Pahlavi tidak senang dengan adanya oposisi ini ya. Bahkan dalam perjalanannya ini menimbulkan demonstran-demonstran yang anti Shah ya, anti Reza Pahlavi ya, anti pemerintahan yang diterapkan oleh Shah. Sehingga respon dari Shah terhadap oposisi ini ya otomatis dia tidak nyaman ya dengan keberlangsungan oposisi ya. Karena apa? Ini akan berdampak ke dia karena meningkatkan politik responsi yang diterapkan oleh para oposisi ya. Sehingga Shah Pahlavi mengeluarkan aturan-aturan untuk menangkap para oposisi ya. Termasuk di dalamnya adalah Khomeini ya. Tapi Khomeini ini dia harus keluar dari Iran karena semakin responsifnya pemerintahan Shah terhadap orang oposisi. Namun walaupun demikian pemberontakan tidak terelakkan ya oleh masyarakat Iran ya, yang menggombor-gomborkan anti Shah di Tehran misalnya kan itu. Bahkan patung-patung dimunculkan dan diturunkan. Terjadi pertumpahan darah masyarakat dengan militer ya, sehingga ya demonstrasi dan pemogokan itu terjadi dalam sejarah Iran sepanjang tahun 1978. Jadi pada tahun 1978 ini diumumkan bahwa terjadi darurat ya di Iran, sehingga melarang masyarakat untuk keluar rumah ya. Kalau kita di Indonesia barangkali ini hampir sama dengan peristiwa 1998 ya. Namun masyarakat mengabaikan larangan itu, dan pada tanggal 18 September 1979 ya, Teheran meledak dengan serangkaian konfrontasi antara demonstran dari semua segmen masyarakat dan angkatan bersenjata ya. Jadi terjadi revolusi di sana karena ini merupakan respon kebrutalan Shah, karena dia merespon dengan tidak baik apa yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat pun juga memberikan respon yang keras ya. Jadi di kelompok masyarakat itu juga muncul Khomeini ya. Jadi dia mendukung untuk memaksa kekuatan sekuler untuk seruannya penggulingan rezim ya. Artinya rezim yang sangat keras itu harus digulingkan, harus diganti dengan rezim baru ya. Karena mereka mengandalkan, rezim tersebut mengandalkan kekuatan angkatan bersenjata ya. Jadi akhirnya menyebabkan Shah Reza Pahlavi meninggal ya, meninggalkan Iran ya. Akhirnya
mengakibatkan Reza Pahlavi meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979 akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Iran. Jadi Khomeini ya kembali dari pengasingannya ya ke Teheran ya, karena dia merupakan tokoh oposisi ketika itu dia kembali pada 1 Februari 1979. Jadi sejak Shah Pahlavi ya pergi, dia tidak pernah kembali ke Iran sehingga dia meninggal di Kairo, Mesir 1980. Dampak revolusi yang dilakukan oleh masyarakat Iran ya merupakan koalisi antara ulama dan sekuler ya. Ini segmen populasi tidak bilang Khomeini tidak membuang waktu. Oke. Dengan kepergian Reza Pahlavi keluar, Khomeini tidak membuang waktu ya. Artinya dia mengambil momen itu untuk melakukan semacam gebrakan dengan membentuk pemerintahan baru ya. Jadi pada tanggal 30 sampai 31 Januari ya 1979 muncul sebuah nasional referendum ya. Jadi tidak ada pilihan ketika itu adalah Iran dijadikan sebagai republik Islam ya. Jadi ya atau tidak itu aja pilihannya, dan sepakat bahwa Iran dijadikan sebagai republik Islam. Itu suara dari masyarakat ya. Sehingga Ayatullah Khomeini mengumumkan ya sebagai dia oposisi sebelumnya bahwa mulai saat ini ya, mulai 1 April ya, bahwa 100% Iran itu adalah Islam ya. Jadi mulai 1 April itu hari pertama dari pemerintahan Allah, itu menurut atau pernyataan atau itu yang disampaikan oleh Ayatullah Khomeini ya. Jadi pada mulai saat itu Ayatullah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi ya dari Republik Islam Iran ya. Jadi itulah perjalanan Iran ya sebagai sebuah negara Islam yang awalnya juga merupakan dipimpin oleh orang yang berpaham barat. Tapi sejak tahun 1979 itu sistem pemerintahannya bisa dialihkan, bisa dirubah, bisa diambil alih oleh pemimpin revolusi yang kita kenal dengan Ayatullah Khomeini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.